Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzila Dambaska dengan NIM 6211411915. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari saya sendiri mengenai program pembinaan bakat usia dini yang di sini saya mengangkat cabang olahraga sepak bola sebagai program pembinaan bakat usia dini di tugas saya. Nah, langsung ke latar belakang. Yang pertama itu ada sepak bola menjadi olahraga populer di Indonesia karena memang dari kalangan bawah sampai atas bisa memainkan sepak bola. Nah, sehingga tidak salah apabila di Indonesia sepak bola disebut sebagai olahraga rakyat karena dari itu tadi dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu masyarakat Indonesia mampu memainkannya. Selanjutnya, sepak bola sangat digandrungi karena mudah cara memainkannya dan sangat menarik. Sepak bola juga banyak mencetak pemain profesional dengan pendapatan yang sangat besar, sehingga dari pikat itulah para anak muda berbondong-bondong menuju sekolah sepak bola sedini mungkin, sehingga bakat anak-anak tersebut dapat diasah untuk melanjutkan ke jenjang sepak bola yang profesional. Permainan sepak bola sendiri pada kompetisi profesional biasanya menggunakan waktu 45 menit kali dua di kelompok umur U17, U19, U23, dan senior. Sedangkan di level U16-nya, U16 ke bawah itu biasanya 20 menit kali dua, tapi kembali lagi tergantung pada regulasi kesepakatan panitia dan tim yang hadir pada technical meeting. Nah, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, olahraga juga digunakan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa negara Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai melalui prestasi yang membanggakan di bidang olahraga, tetapi terjadinya penurunan prestasi yaitu khususnya di bidang olahraga sepak bola. Penurunan prestasi olahraga sepak bola banyak faktor yang memengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi prestasi pada sekolah sepak bola antara lain yaitu sarana olahraga, pelatih, motivasi, cara melatih, anggaran, dukungan moral, dan masih banyak lagi. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah adanya manajemen SSB terhadap generasi muda yang menciptakan bibit-bibit unggul sebagai pemain sepak bola nasional Indonesia sehingga nantinya mampu berprestasi lagi khususnya pada SSB yang akan dilakukan penelitian nanti. Nah, yang selanjutnya yaitu ada permasalahan. Permasalahan sendiri adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet secara multilateral dan spesialisasi. Yang dimaksud dengan multilateral yaitu mengasah keterampilan dari anak tersebut secara keseluruhan. Jadi nggak cuma di suatu cabang tertentu, yaitu yang paling penting yaitu di multilateral karena perkembangan anak pada saat usia dini itu sangat penting sekali secara multilateral. Di spesialisasinya nanti itu diambil ketika anak kira-kira usia 12 tahun ke atas. Nah, tujuan dari permasalahan tersebut yaitu melibatkan sebanyak-banyaknya atlet sehingga timbul kesadaran terhadap pentingnya olahraga prestasi sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara nasional. Langkah awal untuk pemanduan bakat memajukan olahraga di Indonesia adalah melalui program permasalahan olahraga. Kan di situ nanti ketika ada permasalahan olahraga banyak anak-anak yang biasanya yang ikut, jadi nanti kita tahu dulu fisiknya kayak gimana, profesional fisiknya kayak mana, antropometri fisiknya kayak mana, nanti ada di selanjutnya. Nah, metode yang digunakan dalam permasalahan antara lain menyediakan sarana dan prasarana olahraga dan bermain yang memadai untuk anak-anak. Nah, di sini mengapa menyediakan sarana dan prasarana olahraga? Karena di sini anak-anak dituntut untuk berkembang secara multilateral tadi, secara keseluruhan, sehingga anak aktif, nggak cuma tiduran atau di kamar atau rebahan itu. Nah, yang selanjutnya itu menyiapkan tenaga pengajar olahraga yang mampu menggerakkan kegiatan olahraga. Di sini bisa berbentuk
komunitas, bisa dari pelatih, dari guru, dari lembaga masyarakat atau yang lainnya yang berkaitan dengan keolahragaan. Nah, yang selanjutnya itu mengadakan event-event pertandingan atau dalam bentuk permainan-permainan untuk anak-anak. Nah, di sini kan supaya anak-anak lebih aktif, jadi supaya anak-anak ingin tahu, jadi diadakan event-event pertandingan yang nantinya itu anak-anak bisa berminat untuk mengikuti pelatihan dari pertandingan-pertandingan tersebut. Selanjutnya itu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk aktif beraktivitas jasmani. Jadi supaya seluruh badan anggota badan ini aktif, jadi nggak pasif gitu. Selanjutnya itu mengadakan demonstrasi pertandingan dari atlet-atlet yang berprestasi agar mereka dijadikan model. Nah, ini bisa juga melalui workshop-workshop di daerah-daerah atau dengan menyiarkan siaran tentang olahraga di televisi atau di siaran digital lainnya. Nah, ini merangsang minat anak-anak untuk berolahraga melalui media massa, TV, video, permainan elektronik, dan lainnya. Karena zaman sekarang itu zaman digital, jadi semuanya harus serba digital. Ketika memasarkan olahraga tertentu itu bisa melalui media digital. Selanjutnya itu melakukan kerjasama dengan masyarakat, khususnya orang tua, sponsor, dan pemerintah. Ini sangat berkaitan erat karena dukungan moral dari orang tua. Nah, target dari permasalahannya itu anak usia 6 sampai 14 tahun. Tapi ini juga tergantung dari cabang olahraganya. Kalau saya merekomendasikan dari eh, cabang olahraga sepak bola yaitu usia 6 sampai 14 tahun. Kan masih ibaratnya masih enak untuk dikasih tahu kayak gini, kayak gitu. Selanjutnya itu pembibitan. Nah, definisi pembibitan olahraga. Pembibitan yaitu upaya yang diterapkan untuk menyaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi yang diteliti secara terarah oleh orang tua, guru, dan pelatih. Tujuan dari pembibitan yaitu menyediakan calon atlet berbakat dalam berbagai cabang prestasi. Nah, selanjutnya itu identifikasi bakat. Identifikasi bakat adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Nah, menurut Purwadarminto, identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda. Sedangkan menurut KBBI, yang dimasukkan dengan bakat adalah dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari lahir, dan dalam Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language dinyatakan sebagai a special natural ability. Jadi spesial ya, dari bawaan dari lahir. Jadi saya ambil kesimpulan dari definisi beberapa ahli di atas bahwa identifikasi bakat adalah penentuan keahlian cabang olahraga pada level anak usia dini sehingga dapat mengembangkan keahlian yang dimilikinya dengan berbagai macam proses pembibitan yang ada. Nah, identifikasi bakat penting dilakukan dalam olahraga karena untuk yang pertama menemukan calon atlet berbakat, yang kedua memilih calon atlet pada usia dini, yang ketiga memonitor secara terus-menerus, yang keempat, membantu calon atlet menuju ke langkah penguasaan yang tertinggi atau yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tahap identifikasi bakat. Yang pertama, identifikasi bakat secara umum. Ada status kesehatan, faktor keturunan, rentang waktu dalam olahraga, kematangan bakat. Mengapa status kesehatan penting? Nah, jika status kesehatan dilihat terlebih dahulu kan kita bisa tahu level misalnya level VO2 dia sampai di mana, terus kemampuan ototnya untuk berkembang bagaimana. Nah, yang selanjutnya itu faktor keturunan. Nah, ini sangat penting karena biasanya kemampuan bakat sepak bola, kemampuan bakat anak itu turun temurun
dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu rentang waktu dalam olahraga, selanjutnya itu kematangan bakat. Nah, kalau kematangan bakat ini kan bisa diasah. Nah, identifikasi bakat khusus yaitu bentuk tubuh. Yang pertama, selanjutnya itu komposisi tubuh, proporsionalitas tubuh, terus ada kekuatan, power, kelenturan, dan kecepatan. Ini biasanya ini identifikasi bakat secara multilateral ya, secara keseluruhan. Selanjutnya ada seleksi bakat. Seleksi bakat yaitu suatu upaya penjaringan atlet muda yang sedang berpartisipasi dalam olahraga tertentu dengan menggunakan tes-tes kemampuan fisik, fisiologis, dan psikologis dalam upaya melakukan identifikasi terhadap atlet yang mempunyai kemungkinan paling berhasil dalam cabur yang diikutinya. Nah, menurut Bompa ada dua cara mengidentifikasi atlet berbakat. Yang pertama itu seleksi menggunakan pendekatan natural atau ilmiah atau alamiah. Nah, biasanya anak ketika menggunakan seleksi alamiah ini, anak itu menekuni olahraga sebagai akibat dari pengaruh lingkungan, seperti pengaruh teman, keinginan orang tua, kebiasaan olahraga, atau sebagainya. Ini faktor dari lingkungan sekitar. Nah, ketika seleksi menggunakan pendekatan alamiah, perkembangan dan kemajuan atlet itu sangat lambat karena tidak adanya pengidentifikasian bakat untuk menemukan cabang olahraga yang paling tepat untuk atlet. Selanjutnya yaitu seleksi menggunakan pendekatan ilmiah. Seleksi menggunakan pendekatan ilmiah mengandung pengertian bahwa dalam proses pengidentifikasian, bakat anak usia dini telah menggunakan langkah-langkah yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya itu pengembangan bakat. Pengembangan bakat sendiri merupakan upaya meningkatkan prestasi olahraga untuk pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pembinaan bakat, pembibitan, pendidikan, pelatihan, olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas organisasi olahraga baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari pengembangan bakat sendiri yaitu mengembangkan kemampuan bakat secara terprogram, meraih bibit atlet yang unggul dari segi fisik dan mental, mengembangkan atau meningkatkan kualitas pembibitan atlet, dan menghasilkan atlet yang sikap mau berjuang dalam jangka panjang. Jadi program untuk usia dini itu tuh jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Manfaat dari pengembangan bakat yaitu mendapatkan atlet yang memang memiliki keunggulan dalam cabur tersebut dan meningkatkan kualitas atlet dari segi fisik dan mental. Nah, ini yang paling penting, yaitu program latihan. Tanpa adanya program latihan, program pembinaan bakat usia dini itu sangat mustahil karena itu tidak bisa merujuk kepada cabur yang khusus. Nah, secara umum program latihan selalu berorientasi kepada cabang-cabang nomor olahraga tertentu. Perencanaan latihan harus diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu dengan waktu yang sudah ditetapkan, terutama saat akan menghadapi pertandingan. Nah, sasaran latihan untuk anak usia dini harus mencakup yang pertama perkembangan multilateral, yaitu perkembangan secara keseluruhan mulai dari ekstremitas bawah sampai ekstremitas atas, sampai fungsi kognitif dari otak anak usia dini juga harus seimbang, harus berjalan ketika ada dilaksanakan latihan tersebut. Selanjutnya itu perkembangan fisik khusus cabur. Nah, setiap cabang olahraga ini biasanya memiliki latihan-latihan khusus. Yang ketiga, faktor teknik, selanjutnya faktor taktik, aspek psikologis, dan faktor kesehatan. Dan yang paling utama yaitu injury prevention atau pencegahan cedera olahraga untuk meminimalisir cedera. Nah, ini ada prinsip pengembangan multilateral. Nah, asas yang menekankan pada pengembangan yang menyeluruh pada anak, baik dalam aspek biomotorik, mental, emosional, maupun aspek sosialnya.
Nah, karena faktor saat anak usia dini itu tubuh itu sangat rentan, jadi tahapan latihan awal itu harus mempertimbangkan dengan pengembangan fungsional tubuh secara tepat. Jadi nggak sembarangan untuk program pelatihan usia dini ini. Nah, ini landasan dari berbagai program latihan pengembangan multilateral adalah pengembangan multilateral. Nah, ini rekomendasi latihan dari saya sendiri ya, yaitu 3 kali dalam seminggu. Nah, yang pertama itu ada di hari Senin dari jam 3:30 sehabis asar itu sampai jam 5:30 mau menjelang maghrib. Nah, yang latihan yang pertama dilakukan yaitu stretching dan warming up. Kenapa stretching dan warming up perlu dilakukan? Karena tanpa adanya warming up dan stretching itu berarti persiapan otot itu tidak, istilahnya tidak, ketika stretching itu kan kita merenggangkan otot-otot. Nah, ketika tidak dilaksanakan stretching, biasanya otot itu akan tegang dan kaku atau ototnya kaget. Jadi bisa kemungkinan cederanya itu bertambah. Nah, saat dilakukan stretching dan warming up tersebut, fungsinya yaitu untuk menaikkan suhu tubuh ke level suhu olahraga, biasanya 37 berapa derajat gitu. Agak lupa. Nah, selanjutnya itu program latihan dasarnya passing, shooting, dribbling, heading masing-masing dilakukan selama 10 menit. Nah, yang selanjutnya itu dari game. Game itu dilaksanakan 40 menit dengan game small game. Small game 10 menit atau 20 menit. Selanjutnya yaitu game tergantung dari level anak usia dini juga. Nah, yang selanjutnya itu cooling down dan evaluasi. Nah, mengapa cooling down perlu dilakukan? Karena saat sudah mengalami latihan, otot-ototnya kan stres, otot-ototnya kan pada capek semua, jadi cooling down dilakukan untuk meredamkan dari otot-otot tersebut. Selanjutnya dan juga evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan ketika sudah selesai game, apa yang kurang dari permainan tersebut, kenapa, apa fungsi latihan dari ini. Nah, itu dijelaskan. Nah, di hari Rabu sama jamnya, tapi di sini yang berbeda, saya berikan latihan strength training with body weight, yaitu dengan latihan kekuatan dengan beban tubuh sendiri. Nah, pada level usia dini ini diharapkan pelatih itu memberikan strength training, karena strength training itu penting untuk perkembangan otot-otot dan kestabilan otot-otot supaya bisa untuk mengurangi resiko dari cedera atlet tersebut. Nah, itu balance training bisa menggunakan kayak sikap pesawat terbang, kayak single leg deadlift, kayak lompat pakai satu kaki itu. Nah, selanjutnya itu fun game. Fun game ini dilakukan selama 20 menit. Ini hampir sama kayak game di hari Senin. Nah, selanjutnya itu cooling down dan cooling down dilakukan itu pakai PNF. PNF itu kayak plyometric neuromuscular facilitation, yaitu dengan bantuan kawan sendiri. Nah, di hari Jumat yaitu hampir sama stretching, warming up. Ini sama kayak hari Senin. Nah, latihan tersebut saya rancang untuk mengenalkan terlebih dahulu bagaimana dasar atau fundamental dalam bermain sepak bola. Yang nantinya ketika anak-anak sudah matang dalam hal yang mendasar, akan memudahkan pelatih menetapkan program latihan seperti apa yang akan diambil guna diterapkan untuk selanjutnya memulai tahap pencapaian olahraga prestasi. Nah, tujuan latihan tersebut menurut Koni yaitu meningkatkan keterampilan dan prestasi olahraga semaksimal mungkin. Latihan suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran yang jelas. Jadi di sini ditetapkan sasaran yang jelas juga. Nah, menurut dari Koni sendiri, butuh waktu yang relatif lama bertahun-tahun untuk meraih prestasi
olahraga. Jadi nggak cuma persiapan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yaitu butuh waktu bertahun-tahun untuk menargetkan sasaran prestasi tersebut. Selanjutnya yaitu tenaga pelatih. Tugas utama pelatih adalah membantu atlet untuk meningkatkan prestasinya semaksimal mungkin. Nah, ini tenaga keolahragaan yang terlibat yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005. Yang pertama ada pelaku olahraga, olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan. Nah, tenaga keolahragaan tersebut harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga tertentu. Selanjutnya itu olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, organisasi olahraga, induk cabang olahraga. Nah, organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya di sini kan setiap daerah itu memiliki organisasi olahraga, cabang-cabang olahraga tertentu. Nah, itu bisa anak usia dini bisa diikutkan dalam program-program tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Nah, supaya prestasi olahraga Indonesia bisa lebih maju, maka harus dimulai dari proses pembinaan anak usia dini. Sehingga saat memasuki remaja, anak tersebut sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus berjuang dalam meraih prestasi, untuk membanggakan serta mengharumkan nama nusa dan bangsa. Nah, ini menurut saya program pembinaan itu tidak cukup dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, tetapi ini merupakan program jangka panjang olahraga Indonesia di mana akan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dukungan dari berbagai pihak, terutama dari orang tua, akan sangat berpengaruh dalam pembinaan sepak bola usia dini karena masa-masa rawan yang dibarengi dengan era digital, era gaming, era sosial media. Program pembinaan olahraga dini perlu dikonsep, dilaksanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai yang ditargetkan. Nah, terima kasih. Itu dia presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.